Bapak Ibu, nasihat tersebut ada seorang ulama di kampung tuh yang sangat alim dan soleh. Satu ketika dipanggillah seorang ulama tersebut, wahai Nasuha, coba dulu kau ke rumah. Ada apa Tuhan? Begini wahai Nasuha, nanti kalau saya mati, kalau sudah dikubur, tolonglah jangan kau ambil lagi tersebut kain kafanku. Malu saya terbuka auratku. Oleh sebab itulah sebelum aku mati, ini aku belikan tersebut khusus untukmu kain kafan yang mahal. Kalau istilah kita kain kafan itu kan kain kepernya biasa-biasa. Dibelikan kain wol. Wol itu Pak bagus sekali itu. Apalagi dibuat pakai jas. Alhamdulillah. Ya. Oke lah Tuhan. Janji saya tidak akan ambil lagi kain kafan menanti. Andai kata Tuhan tersebut meninggal wafat mati. Sudah janji si Nasuha tersebut. Tapi dasar namanya pencuri. Makanya itu kadang-kadang Pak. Istilah bahasa sekarang merubah karakter itu memang susah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatul muttaqin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. Amma ba'd. Bapak Kepala Desa beserta jajarannya yang sama-sama kita hormati dan kita banggakan, para alim ulama, ustadz dan ustazah serta tuan-tuan guru yang sama-sama kita muliakan dan juga kita hormati, Badan Kenaziran Musallah Nurul Huda beserta jajarannya, juga yang saya hormati tim YouTuber dan juga tim Satgas. Alhamdulillah yang tidak henti-hentinya untuk memproklamerkan kita di dunia maya. Mudah-mudahan tetap eksis dan tetap berjaya, saudara hadirin. Para kaum ibu hari ini juga yang kita banggakan, alhamdulillah luar biasa banyaknya ya. Walaupun hujan, tapi alhamdulillah datang juga dapat saudara hadirin. Serta para bapak maupun ibu hadirin yang dimuliakan Allah. Syukur alhamdulillah, mari kembali kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan izinnya. Pada pagi hari ini kita kembali dapat berkumpul di tempat yang mulia ini. Seraya kita silaturahmi sekaligus kembali melanjutkan kajian kita. Mudah-mudahan apa yang kita buat pagi hari ini semoga mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam mari kita sampaikan pula pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu beserta untuk seluruh keluarga dan juga para sahabat-sahabatnya sekalian. Mudah-mudahan kita yang hadir pada pagi hari ini beserta kedua orang tua kita, insyaallah semoga kelak memperoleh syafaat di kemudian hari. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, pada bulan yang lalu kajian kita nikmatnya husnul khatimah. Memang itulah yang mau kita harapkan saudara hadirin. Matinya mati yang indah, mati yang bagus. Senyum bibirnya pada saat mati saudara hadirin, kemudian wangi ruangan itu saudara hadirin karena para malaikat yang duluan melayang. Orang-orang yang mati seperti ini insya Allah dijamin 99% pasti akan nikmat nanti saudara hadirin.
Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, jangan pikir mati itu persoalan sepele. Sebenarnya mati itu persoalan yang sangat luar biasa, saudara hadirin. Sayangnya belum ada orang yang bercerita sampai sekarang, saudara hadirin, orang yang sudah pulang. Kalaupun baginda Rasulullah yang bercerita, banyak orang tak sadar-sadar, saudara hadirin. Justru itulah gunanya kita tersebut setiap Ahad subuh pagi untuk memberikan tausiah supaya nantinya matinya mati yang indah, mati yang bagus, Bapak Ibu. Karena mati itu awal persoalan akhirat. Ya, awal persoalan akhirat. Zaman-zaman dulu kita lihat kan banyak mati yang macam-macam sebelum zaman canggih. Seperti yang sering saya sampaikan, ada yang dibuka asbestos, seng itu ada. Itu memang kenyataan, saudara hadirin. Karena dulu-dulunya, masa mudanya tersebut banyak mempelajari ilmu-ilmu yang sifatnya hitam, syirik. Ada yang untuk kekebalan, ada yang supaya kuat, ada yang supaya orang melihat dia tersebut senang, macam-macam, saudara hadirin. Padahal ilmu dalam Al-Quran sudah cukup. Ya. Kalau suara kita ingin bagus, pakai ilmu Nabi Daud alaihissalam. Tidaknya cantik kali kadang-kadang lagunya, tapi terpesona orang. Banyak orang lagunya cantik, tapi istilah orang Melayu, kurang lomak dia, saudara hadirin. Tidaknya cantik kali kadang-kadang, tapi bisa menangis orang dibuatnya, saudara hadirin. Zaman dulu begitu, marhaban, saudara hadirin. Berkasidah, marhaban, tarhib itu dibuat, dimakrifatkan. Kita yang berhaban tersebut atau berkasidah itu kita makrifatkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Supaya kuat kita tersebut sudah ada Nabi Musa alaihissalam, kuat, kurang kuat apa? Salah satu nabi yang paling hebat badannya, berbulu semuanya, yaitu Nabi Musa. Makanya sampai sekarang kan ada keturunannya. Yaitu orang-orang India, saudara hadirin. Ada yang pula kelewat banyak pula bulunya, monyet, saudara hadirin. Ya. Ya. Itu kan di tokoh-tokoh isi Darwin kita, teori Darwin. Itu sebenarnya untuk mengkaburkan ajaran Islam tuh. Teori Darwin itu kan monyet duluan baru manusia. Tokoh-tokoh ya yang dibodoh-bodohi. Ya. Mana mungkinlah monyet duluan daripada manusia. Tapi kalau monyet itu tersebut dibuat Allah untuk contoh jadi manusia, memang betul. Ya. Kan tengok monyet itu kan makannya, di mulutnya ada, tangannya ada. Kalau ada orang lain diambilnya lagi, punya orang lain. Rakusnya luar biasa, saudara hadirin. Itu sifat monyet. Kasih tempatnya supaya hujan, jangan kehujanan. Supaya panas, jangan kepanasan. Tapi dasar monyet, digoyang-goyang-goyang-goyang. Zaman dulu, berapa banyak tersebut, telepon-telepon tersebut dibuat pemerintah. Itu hampir rata semua yang merusak monyet-monyet berwujudkan manusia, saudara hadirin. Ya. Mohon maaf Pak ya, yang merasa monyet, mohon maaf ya. Kita tidak boleh saling singgung-menyinggung. Sekedar nyenggol boleh, saudara hadirin. Ya. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah. Oleh karenanya pada pagi hari ini tausiah kita tersebut lanjutan kaji pada waktu bulan yang lalu. Menggapai atau cara menggapai husnul khatimah. Ya. Kan indahnya husnul khatimah, kan kita semua kepingin Pak Bu ya. Tapi bagaimana caranya supaya mati tersebut yang bagus? Jangan sampai ditunjuk atap tuh. Ya, mau mati. Tunjuk-tunjuknya atap tuh, saudara hadirin. Ya. Ya. Ada yang diajari kepanasan. La ilaha illallah. Sunat kata Nabi diajari setiap orang yang mau mati itu Allah gorgorong. Tapi kenyataannya ada yang tangannya begini-begini. Oh, ya itu rentenir, saudara hadirin. Ya, ngira-ngira duit ayah kerjanya. Ada yang maaf kata dipegang-pegangnya auratnya. Ada Pak Bu maaf kata.
memati tersebut. Bolak-balik tahan tawasi malibengam. Maksudnya orang yang mengerti, ia tunjukkan aku ini dulu begini loh. Kira-kira begitu dia bahasanya. Ya. Bahasa isyarat yang disampaikan setiap orang yang mau mati itu. Ada yang diajari, saya bilang panas. La ilaha illallah. Tukar. Nah ini dia kan. Minta tukar kawan tuh. Padahal dia bukan minta tukar, tapi minta kartu. Tukar. Orang pemain. Ya, udah ikut anggota FKSMM pun masih main juga, saudara hadirin. Ya, mohon maaf pemain ya. Ya, sini nggak ada. Ya, nanti keluar musola yang ada. Nah, oleh sebab itulah saudara hadirin sangat berbahaya. Maka pada pagi hari ini cara menggapai husnul khatimah supaya kita Pak Bu matinya yang bagus. Jangan pikir saya masih sehat kok Pak Ustaz. Wah, nggak ada itu kalau mati itu yang namanya ajal. Kan dulu pernah saya sampaikan. Berduyun-duyun orang mengangkat peti diangkat ke rumah Pak Rijal. Berduyun-duyun orang setiap hari mati. Perbanyaklah amal sebelum datang ajal. Kalau sudah datang ajal, tidak ada gunanya lagi, saudara hadirin. Dan ingat, yang pasti amal ibadah kita untuk kita Pak Bu. Yang pasti. Amal ibadah kita yang pasti. Amal anak sendiri pun belum tentu. Apalagi anak orang lain. Ada syaratnya gitu. Anak kita sampai ibadahnya, doanya kalau anaknya soleh atau soleha. Tapi kalau tak soleh, tak soleha, nggak sampai. Berapapun ibu banyaknya anaknya, berapapun bapak banyak anaknya. Ya, istri pertama 4, istri kedua 3, istri ketiga 4 lagi, istri keempat, apalagi istrinya yang nggak jelas di mana-mana bertaburan ceceran, saudara hadirin. Nggak sampai. Yang pasti itu adalah amal ibadah kita untuk kita. Itulah gunanya kita ciptakan diri kita jadi orang yang soleh, kita ciptakan diri kita, keluarga kita anak yang soleh, kita ciptakan diri kita berkawan jiran tetangga yang soleh. Nah, ini yang bagus tuh. Energi positif akan terjadi, saudara hadirin, karena soleh sama soleh sama soleh sama soleh, subhanallah, berlipat-lipat. Ya, berlipat-lipat. Bagaimana caranya Pak Ustaz supaya kita bisa matinya husnul khatimah? Yang pertama harus tobat nasuha Pak Bu. Surat At-Tahrim. Ya ayyuhallazina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha, kata Allah. Sampai diabadikan Pak Bu dalam Al-Quran tuh, bayangkan. Padahal salahnya bukannya banyak kali sih. Nasuha itu Pak Bu nama orang. Diabadikan dalam Al-Quran itu surah At-Tahrim ayat 7 itu, saudara hadirin. Kenapa Pak Ustaz? Apa banyak kali dosanya? Enggak, sedikitnya dosa kawan tuh. Cuman dosanya aneh bin ajaib, itu problemnya. Ya. Ini contoh. Nabi Adam, nenek kita tersebut dengan kakek kita, kan makan buah khuldi aja. Diturunkan dari sorga. Itu Nabi Adam. Sementara kita Nabi Rong, Nabi Awak, Nabi Sulan, Nabi Tilan, Nabi Aso. Ya, masih di luar sorga. Mau masuk sorga. Berbuat dosa banyaknya minta ampun. Ya. Nasuha itu Pak Bu, sedikitnya salahnya bukan banyak kali. Sampai diabadikan Allah di dalam Al-Quran itu, saudara hadirin. Maksudnya kalau tobat itu seperti itulah maksudnya. Seperti nasuha. Jangan istilah kita di masyarakat, tobat-tobat cabai rawit. Habis pedasnya, ulang meneh. Kan memang banyak. Maka syarat tobat itu kata ulama ada 4. Pertama, harus baca istighfar minta ampun. Ya.
Baca istighfar tuh Pak Bu, supaya bagus, pejamkan mata. Jangan dibuka matanya. Banyak orang kadang-kadang istighfar, tapi sambil nengok-nengok. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullah. Ya, tidak ada gunanya sudah. Apalagi baru berantem sama suami istri, sambil runcing, lancip bibir. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Malaikat pun nengok, gila kutana seorang ini. Kadang-kadang banyak orang begitu, seperti istighfar marhaban Bu. Itu seringkali kadang-kadang. Dia baca istighfar, kawannya ada yang ketinggalan. Sudah mulai dibaca istighfar, belum kaifiatnya tersebut. Sambil baca istighfar, nengok-nengok kawannya yang ketinggalan. Sana pun nggak, udah mulai. Astagfirullahaladzim, la ilaha. Kan tidak betul kalau seperti itu. Astagfirullahaladzim. Mau dilakukan boleh, mau nggak dilakukan pun boleh. Astaghfirullah Rabbal baraya. Boleh sampai ser. Kalau bisa sampai keluar air mata kita, itu dia. Ya. Keluar air mata itu Pak Bu, kalau baca istighfar payah. Kalau sendiri. Kalau rame-rame gampang. Kalau rame-rame, tengok orang kalau rame-rame. Pasti kalau istighfar. Nangis satu, nanti bisa kontak yang lain. Sudahlah adik. Apakah udah betul nangisnya? Belum tentu. Karena nanti ada Tuhan juga di akhirat. Kau kenapa dulu baca istighfar kok nangis? Ya bagaimana gak nangis sama ya Allah? Semua orang nangis. Masa awak sendiri gak nangis? Ya gak enak juga lah. Ya memang kenyataannya kan. Tapi coba sendiri tengah malam. Payah. Kalaupun bisa nangis tengah malam istighfar kita, itu karena tanggal tua, saudara hadirin. Tanggal tua iya. Nah itulah banyak kredit ya. Minum kita dulu biar tenang sedikit lah. Allah Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ya. Saya pun agak banyak juga acara ini hari. Jam 9.10 nanti di asrama haji. Acara nikahan orang sekaligus doa. Jam 2 nanti habis zuhur di komplek perumahan TPRI Jalan Ledda Sujono depan Maju Bersama. Acara Maulid Nabi saudara hadir. Ya, namanya lah musisi, mutar sana mutar sini, ya wajar lah. Ya. Iya, musisi namanya artis ya kan, mutar sana mutar sini. Makanya kadang-kadang pening juga kadang-kadang kepala tuh. Tapi karena ada susu, aman, saudara hadirin. Ya. Alhamdulillah ya. Ini Ustadz Henro nggak ada susu pula kan kurang. Tengoklah dari suara tuh hampir lobet, saudara hadirin. Kasihlah ya. Ustadz nih kasihlah. Ya. Iya. Kadang-kadang kalau nggak diingatkan susah kadang-kadang ya. Banyak panitia nih gagal paham itu masalahnya. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah. Ini syarat yang pertama kalau ingin tobat yang benar. Bacalah istighfar dengan sungguh-sungguh. Supaya sungguh-sungguh pejamkan mata. Ya. Pada saat kita membaca istighfar. Mau dinyanyikan, dilakukan itu terserah kita. Tapi sebagusnya kalau untuk pribadi tidak usah dilakukan. Saudara hadir. Astagfirullahaladzim. Boleh istighfar yang pendek, boleh raja istighfar, boleh juga istighfar yang mana yang kita hafal. Tidak ada masalah, saudara hadir. Yang penting makrifatnya itu loh, makomnya. Pada saat kita baca istighfar Bapak Ibu, ingatlah dari ujung kaki sampai ujung rambut awak banyak dosanya. Sebagaimana yang pernah saya sampaikan Pak Bu, dosa telinga beda dengan dosa tangan. Dosa hidung beda dengan dosa bibir, mulut kan beda. Kenapa? Tugasnya masing-masing. Kalau hidung asik mencium saja kerjanya. Kalau bibir asik mau gigit saja dan mengomeli orang. Kalau tangan asik mau megang, beda-beda saudara hadirin. Itulah sebabnya dalam ajaran tahu ya, orang tarikat yang terikat itu kadang-kadang diomongkan satu-satu.
Ya Allah, ampunkan dosa aku ya Allah. Dosa mata, dosa telinga, dosa semua disuruh saudara Habib. Kita tidak usah pun seperti itu, sudah boleh dengan catatan. Ingat dari ujung kaki sampai ujung rambut. Apa yang sudah pernah kita buat. Ya, nggak usah kita saling tuling menuding atau saling salah menyalahkan. Karena kita semua salahnya ini. Kullu bani Adam khatta'un wa khairul khatta'un at-tawwabin, kata Nabi. Semua anak cucu Adam penuh dengan dosa. Tapi sebaik-baik orang yang berdosa, kata baginda Rasulullah, bila ia datang kepadaku, kata Allah, akan dihapus seluruh dosanya. Ini syarat yang pertama, kata ulama. Syarat yang kedua, menyesal betul-betul. Apa yang pernah dibuat menyesal. Siapa tahu ya, pernah Bapak Ibu dulu sebelum berumah tangga atau sekarang juga ya, Allah tahu tapi orang lain memang nggak tahu. Pernah berzina. Awas hati-hati. Ya. Kita tidak boleh saling tuding menuding karena pemain semuanya kita ini. Nah, cuman beda-beda saudara hadir. Ya. Siapa tahu pernah berzina. Makanya zaman sekarang itu jangan tengok serbannya, jangan tengok jenggotnya, nggak ada itu. Ya, nggak ada saudara hadir. Ya. Karena persoalan tersebut yang namanya dosa gampang kali Pak Bu dibuat dosa itu. Kalau jalan ke surga itu pasti ada syaratnya. Salah satu ikhlas beramal ibadah. Tapi kalau jalan ke neraka itu nggak ikhlas jadi dosa saudara hadirin. Kita main kartu, main judi sambil banting balak 12 demi Allah ceki nggak ikhlas saya, nggak ada masalah. Nggak ada masalah, tetap juga dosa. Karena berbuat pahala itu lebih payah yang sebenarnya. Kalau berbuat pahala, asal dicerita-ceritakan, timbul tersebut ria, hilang pahalanya. Ya. Asal namanya ujub, hilang pahalanya. Asal namanya ria, hilang pahalanya. Asal namanya sombong, hilang pahalanya. Tapi kalau berbuat dosa, mau ikhlas nggak ikhlas, tetap jadi dosa, saudara hadirin. Ya. Itulah susahnya. Jadi kita harus menyesal dengan sungguh-sungguh. Baru yang ketiga, berjanji tidak akan mengulangi lagi. Itulah sebabnya orang mencuri, dia berhenti mencuri karena dipotong tangannya dua-dua, itu belum betul yang sebenarnya. Kenapa? Dia nggak mau mencuri lagi, bukan karena nggak mau mencuri, karena tangannya tak ada lagi. Ya, karena tangannya tak ada. Arti tobat itu kita sungguh-sungguh tersebut berjanji tidak akan mengulangi walaupun ada waktu dan ada kesempatan. Itu problemnya. Makanya kadang-kadang coba Tuhan nanti udah tobat awak betul-betul, nanti dicoba Allah. Ya. Maka itu saya sarankan di mana-mana itu, apalagi zaman sekarang kan punya medsos. Jangan coba-coba berhubungan dengan mantan-mantan. Jangan. Kan sekedar-sekedar itu sekedar-sekedar nanti akan menjadi. Karena apa? Sana masih ada sinyalnya, sini pun masih ada sinyalnya. Kontak dia. Kontak dia. Saya main-main ke Pak Ustaz, itu cerita mulut main-main. Nanti lama-lama ketemuan. Nah, kalau udah ketemuan, wah sudahlah. Sana merinding, sini pun merinding. Merinding tambah merinding, ya sudah. Nggak bisa. Kadang banyak orang, saya kuat imannya, itu tak ada itu. Walaupun ustaz tak ada itu sudah hadir. Iya. Itulah sebabnya kadang-kadang orang biasa Pak pergi ke diskotik, itu nggak ada sama dia apa-apa. Kenapa? Udah biasa preman. Kalau ustaz orang biasa masuk diskotik, matanya aja nggak bisa pejam. Kenapa? Sesak napasnya saudara hadir. Loh, lain-lain yang ditengok. Sana lampu tangannya keluaran 2022. Sana beda-beda. Ya.
Itu makanya kadang-kadang kalau kita pergi mandi-mandi itu, kalau ke tempat-tempat tertentu berbahaya. Itu antara Australia, ya, dengan Bali, Pulau Bali maksudnya. Itu dilarang. Kalau kita mandi-mandi itu dilarang. Tidak boleh pakai tutup aurat laki-laki perempuan. Hah, bukan tangan. Di Nias aja Pak, sepengetahuan saya, ada adat istiadatnya di sana. Di tempat tertentu itu mandi laki-laki perempuan tidak boleh pakai apa-apa, pakai ya, tutup aurat sama sekali. Tapi ingat, beri maaf. Nanti kalau laki-laki bangkit dari sungai tersebut atau dari air itu, maaf kata timbul syahwatnya, kena satu denda seekor babi, saudara hadir. Iya. Orang-orang yang normal, ya bagaimana nggak timbul syahwatnya? Yang ditengok orang Nias cantik-cantik, sudah hadirin, macam orang Portugis dia. Ya, putih kulitnya, hidungnya bangir, ya, wajahnya bujur sirih, rata-rata sudah hadirin. Kecuali awak orang mencirim, beda-beda sudah hadirin. Ya, bukan kita menghina. Ya. Tapi kan memang kenyataannya kan begitu. Di Aceh aja tengok kalau di Aceh Melabo, subhanallah, memang cantik. Saya sudah lihat Pak Bu. Sulawesi Utara, orang Manado, peranakan Portugis, bukan tanggung. Ya, peranakan Portugis. Belum Bapak Ibu pergi ke Arab Saudi, Timur Tengah, orang Iran tuh Pak, memang cantik, saudara hadir memang. Enggaklah munafik kita, saudara hadir. Kalau dia kamar mandi kan dibukanya tutup auratnya tersebut wajah. Memang subhanallah. Kemerah-merahan itu memang iya Bu. Saking putihnya itu kemerah-merahan tersebut pipinya itu. Bukan karena kita merah-merah, enggak. Lain kita di Indonesia. Ibu-ibu banyak yang kemerah-merahan. Kenapa? Salah makeup. Orang ditaruhkan ya bedak meong. Ya bedak meong apa enggak sangar lah kan. Bukan kayak merah delima, tapi merah padam jadinya, saudara hadir. Ya. Ini syarat yang ketiga tersebut. Berjanji tidak akan mengulangi, walaupun ada kesempatannya, ada waktunya. Berat ini Pak, tobat itu berat, bukan sembarangan. Tapi Islam mengajarkan wajib tobat. Kalau tidak, nanti siapa saja pada saat mau meninggal itu mau mati, situ nanti tunjukkan Tuhan awak siapa yang sebenarnya. Maka saya kadang-kadang nengok orang meninggal itu nggak mau saya kadang-kadang dekat-dekat. Kenapa? Kita tahu rahasianya. Oh si Fulan ini dulu begini, oh si Fulan ini begini, macam-macam dia sudah ada. Ada yang pemain kelas kakap, kelas teri segala macam. Nampak dia sudah ada. Karena Allah tunjukkan melalui bahasa isyarat. Ya, bahasa isyarat sudah hadir. Bila kita tobat dengan sungguh-sungguh, insya Allah Allah stip seluruh dosa-dosa yang pernah kita buat. Siapa tahu tangan ini asik gratis aja kerjanya sudah hadir. Siapa tahu mata ini asik suka ngintip aja kerjanya sudah hadir. Semua diintipi tersebut. Kambing pun diintip sudah hadir, bukan manusia aja. Siapa tahu telinga kita tersebut, tobat dengan sungguh-sungguh. Nasuha tersebut diabadikan Allah dalam Al-Quran. Dosanya bukan banyak kali. Aneh bin ajaib Pak. Si nasuha itu suami istri dalam sejarah. Asal ada orang sudah mati, meninggal, wafat, itu nanti tengah malam ia bongkar kembali kuburannya, diambilnya kain kafannya. Saya, menurut pribadi saya, luar biasa hebatnya nasuhat. Keberaniannya. Kenapa saya bilang begitu? Kan zaman dulu kan tak ada lampu. Mana zaman dulu tak ada lampu? Ke kuburan tengah malam. Sekarang aja ada lampu ke kuburan, banyak orang takut. Hah? Kalau zaman dulu lewat kita Pak dari kuburan, ya pinggiran kuburan, wah merinding saudara hadir. Bukan tanggung, tapi itu kuburan orang Islam, Muslim. Kalau orang non Muslim nggak ada merinding. Beda dia memang. Kalau orang non Muslim kita lewat nggak ada masalah apa-apa. Kenapa? Ya dia semua dah hantu semua dia. Hah?
Kalau orang muslim tersebut ada matinya nggak bagus, nanti ada itu timbul. Korinnya itu bisa kadang-kadang jadi-jadi. Ada yang kita lihat macam harimau, ada yang kita zaman dulu. Nasuha, tiap ada orang mati di kampung tuh tetap diambil tengah malam. Malu istrinya. Istrinya tak tahu orang tidur tengah malam. Bawa cangkol, bawa sekop, peralatan tersebut, pergi ke kuburan sana. Bayangkan Pak ya, sungguh luar biasa. Ya, padahal kain kapan berapalah harganya, tapi itulah aneh. Makanya saya dengar juga hari itu ada juga orang-orang tersebut itu kuburan, ikat-ikat apanya itu, ikat-ikat mayat natalinya itu diambil. Ada yang untuk pesugihan, ada yang ilmu-ilmu tertentu. Nauzubillah min zalik, saudara hadir. Ya. Itulah sebabnya kalau orang mati itu disunatkan dibuka ikatannya. Disunatkan dibuka ikatannya, dibuka. Jangan diikat terus, apalagi ikat mati pula. Udah, kacau kawan itu nanti. Nanti dia datang nyawa. Kan disunatkan, pipinya tersebut dihadapkan ke kiblat. Sunatkan, saudara hadirin ya. Tiap malam asal orang mati. Satu ketika Bapak Ibu, nasihat tersebut, ada seorang ulama di kampung itu yang sangat alim dan soleh. Satu ketika dipanggillah seorang ulama tersebut. Wahai Nasuha, coba dulu kau ke rumah. Ada apa Tuhan? Begini wahai Nasuha. Nanti kalau saya mati, kalau sudah dikubur, tolonglah jangan kau ambil lagi tersebut kain kafanku. Malu saya terbuka auratku. Oleh sebab itulah sebelum aku mati, ini aku belikan tersebut khusus untukmu kain kafan yang mahal. Kalau istilah kita kain kafan itu kan kain kepernya biasa-biasa, dibelikan kain wol. Wol itu Pak bagus sekali itu, apalagi dibuat pakai jas. Alhamdulillah. Ya. Okelah Tuhan. Janji saya tidak akan ambil lagi kain kafan menanti. Andai kata Tuhan tersebut meninggal wafat mati. Sudah janji si Nasuha tersebut. Tapi dasar namanya pencuri. Makanya itu kadang-kadang Pak. Istilah bahasa sekarang merubah karakter itu memang susah. Susah merubah karakter itu. Maka negeri kita ini pun itu ya sebenarnya. Bukan karena sistemnya. Memang tak mau berubah. Itu problemnya. Kalau nggak mau berubah, memang susah. Ya, susah sudah. Makanya manusia ini makanya nggak bisa baik tersebut gara-gara ada 3 syaratnya. Yang pertama, banyak manusia belum siap jadi orang baik. Ya, kok aneh Pak Ustadz? Iya. Banyak manusia belum siap jadi orang baik. Karena kebiasaan yang lama itu yang tak bagus. Kalau kita jadi orang baik kan harus dirubah. Di kantor-kantor begitu dia semua saudara adik. Itulah kadang-kadang nggak siap digantikan oleh orang lain. Kenapa? Mau dirubah untuk yang bagus nggak siap. Karena udah kebiasaan berbohong tuh dianggap benar. Itu problemnya. Maka merubah negara kita ini bisa dengan syarat pemimpin saudara adik. Kalau dari atas ke bawah bisa dirubah. Tapi kalau dari bawah ke atas sampai kiamat takkan bisa dirubah. Tak mungkin saudara adik. Apa yang pernah saya sampaikan kan? Rusak masyarakat kata Imam Ghazali gara-gara rusaknya pemerintah. Rusak pemerintah gara-gara rusaknya tersebut pemimpin. Rusak pemimpin karena gara-gara rusaknya para ulama. Rusak para ulama karena tidak mampu ulama menyampaikan yang benar Tuhan. Bila seperti ini yang terjadi kata Rasulullah, nanti di akhir zaman timbullah fitnah di sana sini. Orang pembohong dibilang orang jujur, orang jujur dibilang orang pembohong. Kawan dianggap lawan, lawan dianggap kawan. Ironis lagi, tak tahu dia yang mana kawan dan tak tahu dia yang mana lawan. Nauzubillah min zalik. Jadi bagaimana caranya Pak Ustadz bisa tegaknya negeri ini kata Allah, kata baginda Rasulullah, kokoh karena mengampas syarat. Bi'adli wal umara. Adilnya seorang pemimpin. Nah inilah alhamdulillah kemarin kita pilih Pak Sugeng, alhamdulillah. Walaupun adil 100% itu tak ada.
Ya, 95, 90 jadilah. Nah inilah dia saudara. Satu ketika tersebut wafatlah, meninggallah tersebut seorang ulama besar tadi. Ya. Ini si istri si Nasuha sudah berjanji juga. Jadi karena dia malu tersebut istri Nasuha, tiap malam istilah kita jadi satpam saudara hadirin. Nunggui suaminya jangan sampai pergi tengah malam. Ya. Malam pertama masih bagus, nyenyak, tidur daripada Suha. Sebenarnya Nasuha itu enggaknya tidur dia, cuman pura-pura tidur. Lain dengan kita, memang nampak enggak tidur, padahal hampir saudara hadirin. Ya beda-beda dia kan. Malam kedua begitu juga diintip-intip Nasuha, bininya istrinya tersebut masih jaga di depan pintu saudara hadirin. Malam ketiga begitu juga, namanya manusia kadang-kadang kan ada kekurangannya. Nggak tahan kadang-kadang, kita aja kadang-kadang ya 1 jam ngaji kadang-kadang banyak tersebut nggak bisa tenang. Padahal obat tidur yang sebenarnya gampang Pak Bu, 2 syaratnya supaya kita jangan ngantuk kemana-mana mendengarkan ngaji. 1, pelototi ustadz yang memberikan ceramah, supaya jangan ngantuk. Yang kedua, bawa apitson cap kaki 3 saudara hadirin. Karena cap kaki 4 setan yang punya. Itulah sebabnya tengok orang kalau digosokkan setan tuh di kanan dan di kiri, goyang ke kiri kanan dia. Goyang kepala. Berarti kaji tidak masuk saudara hadirin. Ada yang digosokkan tersebut di pelipis matanya tersebut, ya, di alisnya, di pelipis matanya, rap. Goyang ke depan dia saudara hadirin. Berat ke depan dia. Akibatnya astuti asal tunduk tidur saudara hadirin. Ada yang digosokkan setan itu dari belakang, goyangnya ke belakang saudara. Kenapa? Kolesterol saudara hadirin. Nah, ini problemnya saudara hadirin. Malam ketiga tersebut istrinya masih jaga. Malam yang keempat nggak tahan kali. Ya, si Nasuha pun sudah berusaha. Kapan kue enggak tidur? Ya namanya lah manusia biasa, ketiduran juga lah istri Nasuha. Ya, orang udah 3 malam pula begadang, tak tidur-tidur saudara hadir. Ketiduran malam yang keempat tersebut, cepat-cepatlah ia bawa peralatan ke kuburan sana tersebut. Istrinya udah ngorok. Kan kalau orang sudah nyenyak kali kadang-kadang ngorok. Ngoroknya aja kadang-kadang macam-macam. Ada yang beras tagi, kaban jahe. Beras tagi, ada yang kadang-kadang pula ngoroknya, ya masing-masing orang beda-beda ya kan. Ya. Ada yang pula enggak ngorok-ngorok. Alhamdulillah dibelinya bantal tuh yang murah harganya 500.000 satu saudara hadirin. Tenang kawan tuh tersebut. Ya. Ada tua-tua nih Bu banyak ngorok, banyak ya. Asal jangan ngoroknya udah mau dekat-dekat, itu awas hati-hati. Itu ngoroknya udah dekat-dekat, saudara hadirin ya, hati-hati ya. Dibawa peralatan tersebut, cangkul, sekop dan berbagai macam sebagaimana biasa. Istrinya ngorok di rumah, dibongkarlah cepat-cepat ini kuburannya. Tapi aneh bin ajaib. Sesuai dengan apa yang telah diamanahkan oleh seorang ulama tadi. Pada saat mau dibongkar, dibukalah papannya. Kan 2 macam kuburan itu Pak Bu. Satu yang lahatnya tersebut, kalau kita di kota ke bawah yang lahatnya, baru taruh papan. Kalau di kampung-kampung tidak, ke samping dia. Macam dibuat macam huruf D. Huruf D dia tersebut, ditaruhkan di samping, baru masukkan tutup papan. Karena itu sunnahnya memang dimerengkan ke kanan, hadap pipinya tersebut. Ya, menghadap kiblat dia saudara hadirin. Disunatkan juga tersebut sebelum dibuka sunat ya siram dengan air mawar, maksudnya supaya wangi, agak lambat busuknya itu sebenarnya kapur baru. Kadang-kadang banyak orang kadang-kadang belum mati aja dah busuk.
Ya kok busuk ya? Iya Pak Ustadz, saya pun nggak tahu kenapa. Apa rupanya makanannya? Inilah air putih aja. Ya pantaslah pula cepat busuk. Ya. Dibuka papan penutup tersebut, terperanjat terkejutnya luar biasa Nasuha. Menyambar api luar biasa, saudara hadirin. Inilah yang menjadikan nggak jadi Nasuha tersebut. Ditutupnya lagi balik. Ngeri ya dia nengoknya. Ya. Ngeri Pak, dia lambar satu, kuburan tuh ngeri. Ya, itu dibuat orang masuk dalam kuburan. Itu kadang-kadang settingan aja, saudara hadirin. Bukan gampang. Kan sudah ada orang yang berani zaman dulu ditaruhkannya tersebut pakai mic, pakai loudspeaker ke bawah, saudara hadirin. Bukan tanggung-tanggung. Saya demi Allah Pak Bu, sampai sekarang maka saya belum mau mati. Satunya itu, saudara hadirin. Ya. Belum banyak amal ibadah. Ngeri awak, saudara hadirin. Ya. Yang kedua pula, memang maka kita belum mau mati juga, ya kita juga harus tahu diuntung Pak Bu. Kita harus pakai adab sopan santun. Artinya, janganlah mendahului yang tua-tua, kurang sopan awak, saudara hadirin. Kurang sopan, saudara hadirin. Harus pakai adab kita, saudara. Kita ustaz-ustaz ini kan harus beradab. Kalau masih ada yang tua-tua, jangan mendahului. Ya. Iya. Bukan saya mendoakan yang tua-tua, enggak. Memang mati itu enggak tahu siapapun duluan, orang ajal. Cuman kalau logikanya, syariatnya, memang lebih bagus yang tua duluan ketimbang yang muda. Kan begitu. Ya. Kalau 80, 90, mau ngapain lagi coba? Si manyomak saja lagi kerjanya kan. Kadang-kadang ikut ngaji pun tak dengarnya dia. Kenapa? Bolot. Apa kata Ustaz itu? Itulah enggak dengar aku tak apa Ustaz itu bilang. Ya. Tengoklah kalau orang udah peka tuh, sombongnya minta ampun, saudara hadirin. Jeber bibir awak manggil-manggilnya Los Angeles katanya. Ya. Ditutup cepat rapat-rapat kembali kuburan makam daripada ulama tadi. Terbirit-birit dia lari tersebut ke rumah. Ya, terbirit-birit. Nangis saking takutnya, saudara hadirin. Ya, jadi istilah anak-anak zaman sekarang, saking takutnya tersebut si Nasuha, istrinya pulang dia belum terbangun, masih tidur nyenyak. Ya, masih ngorok kawan itu, 3 malam pula kan. Lempang tersebut masih tidur tuh enak, saudara hadirin. Ketiduranlah si Nasuha malam itu, saudara hadirin. Dalam tidurnya Bapak Ibu terjadilah mimpi. Kalau sudah keluar Pak ruh jasmania itu terjadi tersebut, itulah ruh jasmania, ya itu terjadi tersebut. Tidur kita hilangan ingatan, saudara hadirin. Bila nanti ruhaniah ikut, maka seseorang tersebut nanti akan terjadi mimpi. Itulah sebabnya ada mimpi itu kita ingat, ada mimpi itu enggak kita ingat. Tadi malam saya mimpi. Apa mimpinya? Itulah lupa saya. Tidak ikut merekamnya akal saudara hadirin. Ada orang mimpi tersebut, dia ingat karena ikut akalnya merekamnya. Jadi istilah ruh itu tersebut seperti sebutir telur. Kulitnya ruh jasmania, kulit arinya itu ruh ruhania, putihnya ruh sultania, kuningnya ruh idopi atau baterai aslinya, saudara hadirin. Ya, saya umpamakan, saya ilmiahkan tersebut. Makanya kalau ada di antara kita kadang-kadang mau keluar ruh jasmaniahnya, itu kadang-kadang oyong-oyong, saudara hadirin. Ya, yang berbahaya itu jangan sampai keluar tersebut ruh idopi, jiwa yang itu berbahaya kita. Paksa di depan pasang pamflet bendera merah dengan bendera STM, saudara hadirin. Bikin sibuk kita nanti ya. Ketiduranlah tersebut si Nasuha. Di dalam tidurnya mimpilah dia. Ya. Di dalam mimpinya tersebut mimpi dia. Kenapa? Ada apa gerangan? Orang yang alim seperti Jabun masih disiksa dalam kubur. Bingung dia. Diceritakanlah di dalam mimpi ini seorang ulama tadi. Si Nasuha tersebut nanya dalam mimpinya, wahai Tuhan,
Tuan kan orang yang alim, orang yang soleh. Tapi kok tersebut pernah juga, itu kok disiksa lagi di alam barzah, ada apa? Dosa apa gerangan yang diperbuat? Dijawablah oleh ulama tadi dalam mimpinya. Wahai Nasuha, saya memang tersebut kategori orang yang soleh. Tapi walaupun orang soleh, ada juga dosanya. Satu ketika, wahai Nasuha, saya pernah diundang murid saya makan-makan, istilah kita Pak Kenduri. Ya, apakah 3 hari atau 3 malam dan berbagai macam. Ya. Saya pernah diundang murid tersebut, kebetulan makan enak. Pada saat makan enak tersebut, ada sisa-sisa makanan tuh di gigi. Dulu kan belum ada Pak Bu, tusuk gigi kan belum ada. Ini hari pun nggak perlu kita tusuk gigi. Kenapa? Karena nggak ada yang makan enak, saudara hadirin ya. Ya. Bukan maksudnya nyinggung, enggak. Ya. Jadi pada saat siap makan tersebut, wahai Nasuha, ada nyangkut di gigi. Sisa-sisa makanan tersebut. Waktu mau keluar pulang, itu ada jambangan bunga muritu. Bunga-bunganya itu, bunga ya. Pot bunga tersebut, saya petikkanlah sedikit jambangan bunga daripada si murid tadi untuk membuat tusuk gigi. Ya. Tapi tanpa sepengetahuan tersebut si murid tadi, kata si ulama itu dalam mimpinya. Itulah aku buat untuk menggoreng-goreng tersebut sisa-sisa makanan yang ada dalam gigi. Itulah wahai Nasuha, dosa yang aku buat pada saat di alam permukaan bumi. Semasa hidup. Nasuha tersebut terperanjat takutnya luar biasa. Begitu wahai Tuhan, begitu aja dosanya yang dibuat, luar biasa siksanya. Deraslah air mata, terbangun si Nasuha mendengar cerita dalam mimpinya. Terbangun dia, saudara Adib, berderai terus air matanya, saudara Adib sangat ketakutan. Ya Allah, ya Rabbi Tuhan. Seorang ulama begitu aja cuman dosanya, siksanya luar biasa engkau berikan ya Allah. Bagaimana pula aku, tiap ada orang mati, tiap ada orang meninggal, aku ambil kain kafannya. Tidak bisa lagi tidur tersebut Nasuha, menjerit-jerit, menangis luar biasa. Hingga istrinya tersebut terbangun. Mas, Kang, ini ngopo? Ada apa kok nangis-nangis? Karena heran istrinya, orang nggak pernah nangis. Ya, karena juga kadang-kadang begitu Bu, suaminya bandelnya minta ampun, bolak-balik dikasih tahu, nggak juga mau-mau. Ada juga begitu memang. Udahlah Bang, nggak usah lagi main-main kartu. Ini nggak main kartu, cuma main damnya ini, samanya itu. Bandel luar biasa, saudara. Bingung istrinya. Hingga tidak bisa dilakukan tersebut, menangisnya saudara hadir. Apa gerangan yang terjadi? Diceritakanlah tentang perihal mimpinya. Sebenarnya tadi malam, saya pergi juga malam ke-4, ku tengok kau udah ngorok kali. Pula sekali, ku ambil juga peralatan, pergi aku. Ceritakanlah perihal itu saudara hadir. Jadi ulama tersebut, itu saya lihat waktu saya korek kuburannya, subhanallah, luar biasa api menjilat-jilat. Menyala-nyala tersebut membakar kain kafan daripada tersebut si ulama tadi. Makanya ketakutan saya, tadi malam ini mimpi saya. Dosanya kata tersebut cuma sedikit aja, ngambil daun jambangan bunga. Murid tersebut tadi waktu kenduri tidak permisi. Bayangkan, inilah sistem jalan gajah tu atau majelis tablik tu Pak Bu. Kalau kita kamar mandi tidak boleh pakai sandal orang lain sebelum permisi. Makanya kadang-kadang ada disediakan sandal situ. Kalau sandal situ kadang-kadang ada yang 2 macam, ada yang 3 macam, ada yang bermacam-macam, ada yang besar sebelah, kecil sebelah. Ya. Supaya jangan diambil pulang. Tidak boleh Pak diambil. Dipakai aja, bukan untuk kita curi, dipakai aja tersebut, tidak boleh dia kalau tidak permisi, saudara hadirin. Ini kita kadang-kadang bikin malu, saudara hadirin ya. Sandal orang tersebut pun diambil kadang-kadang. Karena apa? Salah ngamalkan ceramah Ustaz itu. Kebetulan ceramah Ustaz itu pun ambillah yang baik, tinggalkanlah yang buruk. Ya.
Padahal yang dibilang ustadz itu maksudnya ambillah yang baik, tinggalkan yang buruk. Kalau yang baik itu memang pas dengan kaki awak. Bukan disuruh ambillah yang cantik, tinggal yang buruk. Bukan begitu bahasanya. Salah dia ngamalkan, saudara hadirin. Datang sandal jepit, pulang sandal tersebut yang bagus, yang cantik. Nah, itu salah kaprah. Tak boleh, dosanya besar, saudara hadirin. Bukan main-main. Ya, bukan tanggung-tanggung. Makanya ibu-ibu pun awas hati-hati. Suka kali buka-buka dompet suami kadang-kadang. Ya. Tapi kan nggak mau nyuri Pak Ustaz. Hampir-hampirnya itu kalau udah mau buka berarti udah ada niatnya itu. Iya, kadang-kadang ibu-ibu ini pun kadang-kadang mau juga kadang-kadang. Sih buka-buka dompet suaminya kadang-kadang. Ya di dompet itu kan macam-macam isinya kadang-kadang. Ada simpanan, ya, foto simpanan maksudnya kan. Ya. Kalau istri itu Bu, gampangnya syaratnya. Sorga istri suaminya. Kalau suami, sorganya orang tuanya. Makanya apapun yang dibuat suami awak Bu, yang tak baik dia tersebut nggak usah diurusi kali. Kenapa? Orang ibu nggak berdosa kok. Istri nggak berdosa. Berbuat jahat suaminya, istrinya tak berdosa. Tapi kalau suami berbuat dosa, ya, kalau istri yang berbuat dosa, suami dapat dosa. Itulah sebabnya Pak, semakin banyak istri kita, hakikatnya semakin banyak dosanya, saudara hadirin. Ya, makanya saya Pak Ustadz, kadang ada juga yang nyaut dalam hatinya. Makanya saya Pak Ustadz nggak mau saya banyak istri yang sah, tapi yang nggak sah banyak juga kadang-kadang. Ini yang nggak tahan awak kadang-kadang, yang banyak juga kadang-kadang. Memangnya resmi satu, yang nggak resmi ini yang kadang-kadang. Di Bukit Lawang satu, di Berastagi satu, Danau Toba satu. Memang satu-satu, tapi banyak juga. Hati-hati saudara hadirin. Ya. Menangislah dengan sejadi-jadinya saudara hadirin sinasuha. Sampai tidak bisa dibendung. Akhirnya dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah maka diabadikan Pak di dalam Al-Qur'an itu. Kalau tobat itu tersebut kalau bisa seperti tobat sinasuha. Makanya ulama mengatakan syarat tobat itu ada 4. Pertama, istighfar. Kalau Nabi 70 kali satu hari, kalau kita wajarlah 100 kali. Ya, Nabi 70 kali. Yang kedua, menyesal dengan sungguh-sungguh. Yang ketiga, berjanji tidak akan mengulangi. Nah, yang keempat ini, saudara hadirin, bersangkut paut dengan manusia. Kalau kita tanda tobat, ada dosa kita tersebut sama orang Pak, itu disunatkan tersebut wajib minta maaf. Kalau masih ada orangnya. Makanya kalau ada utang kita, bayar. Kalau udah nggak mati orangnya, nggak tahu di mana rimbanya, niatkan sedekah ke masjid atau kemana saja, niatkan atas nama dia, saudara hadirin. Dari sinilah pemahaman ulama, maka timbul tersebut yang keempat ini. Kalau artinya kita tobat dengan sungguh-sungguh, dulu banyak sholat kita yang tinggal-tinggal, wajib dikodo, ini dia maksudnya. Bukan boleh ditinggal sholat, enggak. Wajib diganti sholat itu. Kalau subuh, waktu subuh. Kalau asar, waktu asar. Berapa lamanya Pak Ustaz? Lamanya ukurannya tersebut sampai menetes air mata kita minta ampun tuh. Misalnya sholat subuh, nanti siap sholat subuh, tapi jangan di masjid buatnya. Nanti di rumah sholat subuh lagi. Niatnya niat kodo untuk mengganti. Istighfar.